Nah, ini adalah minggu yang ke-11 ya. Judul khotbah saya hari ini adalah The Gospel in the Scripture. Injil di dalam ayat-ayat Alkitab, termasuk ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama. Banyak orang berpikir bahwa Perjanjian Lama itu kan ceritanya Musa, ceritanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ceritanya ada Daud, ada Salomo, ada hakim-hakim, Gideon ya. Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa di sana. Tetapi seakan-akan Perjanjian Lama ini tidak berhubungan dengan Perjanjian Baru. Tetapi tahukah saudara, ternyata Injil itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan membahas hal itu. Sebenarnya yang kita baca yang kita akan bahas adalah 3 ayat terakhir dari apa yang akan kita baca. Kita akan baca Galatia 3 ayat 1 sampai 8. Tetapi nanti kita hanya baca 1 sampai 5 sebagai background saja. Minggu lalu Pastor Dave sudah menjelaskan bagaimana the gospel and the Holy Spirit. Bagaimana Roh Kudus itu yang melahirbarukan kita. Nah, kita akan baca sama-sama. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang oranye. Kita akan baca bergantian, oke? Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang telah melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa kamu yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara, kalau saudara lihat di sini, ayat 6 ada dalam kurung. Dalam kurung adalah tulisannya Kejadian 15 ayat 6 dan Roma 4 ayat 3. Ayat 7 juga ada Roma 4 ayat 16. Ayat 8 ada Kejadian 12 ayat 3. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, kalau saudara punya Holy Gadget ya, Holy Gadget ya, saya panggilnya Holy Gadget di HP saudara, itu ada aplikasi Alkitab. Nah, kalau saudara turn on, itu nyalakan fitur referensi silang. Kalau saudara nyalakan itu, maka di depan ayat-ayat ini akan ada 3.3 di depan ayat-ayat. Nah, kalau saudara pencet, maka ayat-ayat ini akan muncul. Kejadian 15 ayat 6, Roma 4 ayat 3. Nah, biasanya saya nggak tampilkan di sini. Tetapi hari ini saya tampilkan di sini. Kenapa? Karena ini ayat yang menjelaskan bahwa Rasul Paulus mengutip ayat Perjanjian Lama di Kejadian 15 ayat 6, dan juga kalau saudara lihat ayat yang ke-8 di Kejadian 12 ayat 3, itu dikutip ulang oleh Rasul Paulus. Kalau ada Roma 4 ayat 3 itu di ayat 6, artinya Rasul Paulus juga menjelaskan hal yang mirip atau bicara tentang ayat yang sama di kitab Roma. Nah, ini menunjukkan ada cross reference. Nah, hari ini saya akan membahas khusus untuk itu, supaya kita orang Kristen tidak melihat Alkitab hanya sebagai buku panduan. Tidak melihat Alkitab hanya sebagai pelengkap. Dan saudara lebih senang mendengarkan khotbah. Tapi hari ini benar-benar saya ingin bicara tentang the gospel, Injil yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan 2 minggu lalu Pastor Nathan bicara tentang implikasi Injil. Implikasi Injil ini bicara bahwa rumus dalam kehidupan kekristenan itu bukan Tuhan Yesus bayar DP. Tuhan Yesus menyelamatkan kita atas kematian dosa, terus kemudian kita yang bayar cicilannya. No, it's not like that. Kita meneruskan dengan berusaha hidup benar di masa sekarang, supaya dengan harapan kalau kita bisa terus benar, maka Tuhan akan menerima kita di masa yang akan datang dalam kekekalan. Ini bukan kekristenan, ini agama. Semestinya rumusnya adalah Kristus menyelamatkan, mengampuni kita dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan kita diterima sempurna di dalam Kristus
bahkan sampai kekekalan, maka di masa sekarang kita masih hidup, kita dimampukan oleh Kristus untuk hidup benar di masa yang sekarang. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita berfokus untuk hidup bagi Kristus, tapi pakai kekuatan sendiri. Itulah sebabnya saudara gak suka cita. Itulah sebabnya saudara merasa beban. Padahal semestinya kalau saudara sadar bahwa hidup kita itu ada di dalam Kristus, keindahan Kristus, kasih Kristus ada dalam kita. Kita mestinya bukan fokus bagaimana kita ini menyenangkan Kristus, tetapi karena Kristus sudah senang dan Kristus hidup di dalam kita, Dia hidup melalui kita juga. Ini yang kita pelajari di 2 minggu yang lalu melalui implikasi Injil. Kemudian minggu lalu Pastor Dave mengingatkan bahwa kalau saudara dan saya itu bisa hidup benar itu karena Roh Kudus. Saudara dengar Injil, itu Roh Kudus yang melahirbarukan, mengaktifkan iman saudara. Makanya setiap minggu saudara gak pernah dengar firman selain Injil. Saudara bisa loh dengar firman bukan Injil. Bisa saja firman itu diambil hanya sekedar moralitas. Step A, step 1, 2, 3 untuk saudara hidup sukses. Step 1, 2, 3 untuk mengalami mujizat. Itu bukan Injil. Tetapi waktu kita bicara tentang salib, waktu kita bicara tentang Kristus, waktu kita bicara tentang rencana penebusan Allah, itu Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itulah yang mengaktifkan iman kita. Itulah yang menuntun kita, menginsafkan hati kita, mendampingi kita, dan menjamin keselamatan kita. Nah, ini kita udah belajar itu. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Alkitab. Kita mau bicara tentang firman. Kita bicara bahwa Alkitab bukan hanya pelengkap. Firman itu bukan cuma hanya ayat-ayat mati, tulisan-tulisan mati. No, it's not like that ya saudara ya. Nah, poin saya ada 3 saudara ya. Yang pertama, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kabar baik Injil sudah ada mulai dari perjanjian lama. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus seperti Rasul Paulus juga menunjukkan siapa dirinya melalui ayat-ayat Alkitab. Kemudian yang ketiga, apa signifikansi dan aplikasi Injilnya bagi kita ya saudara ya. Nah, sebelum saya mulai ya saudara ya, akhir-akhir ini lagi ngetren itu tentang Google Artificial Intelligence. Berapa banyak di sini tahu tentang ChatGPT? Ya, wah ada yang tanya langsung angkat tangan. Yang nggak tahu ya baca koran ya saudara ya, atau cari tahu ya saudara ya. Nah, saudara sekarang itu katanya artificial intelligence itu akan menggantikan banyak fungsi dari pekerjaan karena komputer makin pinter. Saudara kalau mau membuat surat katanya bisa minta tolong Google untuk buat surat ucapan terima kasih, bikin macam-macam lah. Saudara bisa bikin banyak hal melalui artificial intelligence. Bahkan katanya artificial intelligence ini akan menggantikan banyak pekerjaan gitu saudara ya. Nah kemudian kemarin ada yang bilang gitu ya, saya coba artificial intelligence ini bisa nggak untuk buat khotbah gitu saudara ya. Wah dikasih ayat bikin khotbah, tapi rupanya khotbahnya belum khotbahnya gospel center gitu saudara ya. Soalnya kalau khotbah gospel center susah katanya. Yang ada mereka bikin khotbah, ternyata artificial intelligence bisa bikin khotbah saudara. Khotbahnya sangat moralistik tapi. Khotbahnya bisa ngasih tahu bagaimana Anda jadi orang yang baik. Ya masalahnya khotbah moralistik itu ya, masalahnya. Kita tuh udah tahu yang salah yang mana, yang baik yang mana, betul atau enggak? Jadi Google aja udah tahu. Nah yang beda itu, ya puji Tuhan, artificial intelligence masih belum bisa bikin khotbah gospel center. Ya. Paling tidak gospel center church masih dibutuhkan gitu saudara ya. Kalau enggak saudara bisa baca sendiri. Cuman begini saudara, maksud saya begini. Seringkali kita berusaha untuk menemukan cara supaya hidup bahagia. Kita menemukan cara supaya hidup ini yang praktis-praktis saja. Let me tell you. Semua tips-tips moral itu tidak mengubah hidup kita. Hal-hal yang kelihatannya baik, kalau itu bukan Injil, hanya Injil yang bisa mengubahkan hati saudara. Karena dari hatimu muncullah kehidupan. Kalau hati kita ini mengikuti dosa, hidup dalam daging, maka hidup yang akan keluar dari kehidupan kita adalah kebinasaan. Itulah sebabnya hari ini saya mau bicara tentang firman. Nah, yang pertama, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kabar baik Injil sudah ada dari perjanjian lama. Coba kita lihat, yang menarik adalah di ayat 6. Rasul Paulus langsung menyebutkan tentang Abraham. Nah ceritanya kan begini, Judaizer bilang, Paulus,
Injil yang kamu beritakan itu terlalu gampang. Semua serba anugerah. Kasih karunia oleh iman. It's too easy. Makanya kita itu kalau mau jadi Kristen tulen harus jadi orang Yahudi. Harus disunat, mengikuti ini semua. Nah, Rasul Paulus mau memberikan argumentasi. Dia sudah memberikan argumentasi, implikasi Injil. Memberikan argumentasi bahwa Roh Kudus yang melahirbarukan. Kemudian dia bawa satu orang karakter besar di Perjanjian Lama. Bahkan sebelum Musa muncul dengan hukum Tauratnya. Siapa bapaknya Musa? Siapa nenek moyangnya Musa? Abraham. Dia langsung ngomong gini di ayat 6. Secara itu jugalah, baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah konsep Injil. Di mana? Saudara baca sendiri di Kejadian 15 ayat 6. Oh, ternyata Injil itu sudah ada di Kejadian, kitab yang pertama di Alkitab. Abraham belum benar. Abraham itu pembohong, penyembah berhala. Tetapi waktu Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham belum melakukan apa-apa yang benar. This is salvation by grace through faith. Di kitab Kejadian. Bayangkan, saudara. Terus kemudian ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa, ayo baca yang kuning, 1, 2, 3. Mereka yang hidup dari iman, mereka itulah, saudara dan saya ini anak-anak Abraham. Kenapa? Karena ternyata Abraham pun sudah kenal Injil dari awal. Ternyata Injil sudah ada dari Perjanjian Lama. Tim Keller bilang begini, satu-satunya cara untuk memahami serta mengenal Injil adalah melalui ayat-ayat Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun pada saat yang sama, ayat-ayat Alkitab juga hanya dapat dipahami esensinya melalui lensa Injil. So, what yang Tim Keller katakan begini, without the scripture you have no gospel. The gospel is in the scripture. Tanpa ayat-ayat Alkitab kita nggak punya Injil. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Alkitab tanpa lensa Injil, kamu akan bingung. Kamu nggak akan dapat esensinya. Waktu kamu ngelihat penyembelihan, darah, ada upacara ini, upacara itu, ada hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kamu akan bingung. Makanya sekarang ada banyak sekali gereja-gereja ke-Yahudi-Yahudian. Ada banyak gereja-gereja. Saya nggak menjelekkan yang ke Israel ya. Tapi dikatakan ziarah ke Israel. Supaya kita mendapatkan berkat Abraham. Dude, kamu itu hidup di mana? Perjanjian Lama kamu gak ngerti. Karena melihat ayat-ayat itu bukan dengan lensa Injil, maka kita gak ngerti. Jadi scripture without the gospel means nothing. The gospel without scripture also means nothing. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Yang setuju katakan amin. Sudah bisa mulai mengerti apa yang saya katakan ini. Nah, kemudian yang menarik adalah, yang sangat powerful menurut saya, ini adalah pernyataan yang sangat spektakuler, adalah di ayat 8. Coba kita baca pelan-pelan, oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kitab suci yang sebelumnya apa? Stop dulu. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Loh, kitab suci itu kan barang mati. Kok bisa mengetahui? Artinya hidup. Lihat. Bahasa aslinya foreknowledge. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Apa yang diketahui? Koma. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Oh, dia bisa tahu masa depan. Di zamannya Abraham ini bapaknya orang beriman. Satu hari bukan cuman hanya keturunannya Abraham secara darah, yaitu orang Israel, yang akan percaya oleh iman. Tapi akan ada orang Indonesia, ada orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa yang akan percaya. Wow, kitab suci sudah tahu. Loh, ini menarik loh saudara. Kitab suci bukan ayat mati. Kitab suci bukan hanya buku yang biasa. Bukan cuma hanya mengetahui. Lihat. Koma.
Ayo baca sama-sama yang huruf besar. Telah, 1, 2, 3. Telah terlebih dahulu, apa? Wow, kitab suci memberitakan Injil kepada siapa? Abraham, apa katanya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Menarik ya saudara. Saudara dengarkan. Ini menarik sekali. Think about this. Firman Allah di perjanjian lama memberitakan Injil kepada Abraham. Kok bisa? Gimana mungkin? Nah, dengarkan. Paulus sedang menjelaskan kepada kita konsep doktrin Alkitab. Doktrin keilahian ayat-ayat Alkitab. Doctrines of Scriptures Divinity. Kalau saudara lihat ini semua, ini menarik sekali. Paulus sebenarnya sedang mengutip Kejadian 12. Ayo kita baca sama-sama Kejadian 12. Tadi kan kalau saudara lihat di sini, ada dalam kurung Kejadian 12. Nah kita baca aja Kejadian 12. Oke, Kejadian 12. Judul dari perikop Kejadian 12 adalah apa? Abram dipanggil Allah. Dengarkan. Nama Abraham dulu Abram. Dan Abram ini penyembah berhala. Dia gak percaya Tuhan. Tapi lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat ayat 3 ada dalam kurungnya. Ayatnya apa? Galatia 3 ayat 8. Cross reference. Saudara lihat di Alkitab banyak sekali cross reference seperti ini. Artinya Rasul Paulus mengutip Kejadian 12 ayat 3. Nah saudara, ini yang menarik saudara. Kenapa? Pada saat Abraham dipanggil, kitab suci itu belum ada. Coba pikir. Ada Taurat? Belum. Yang nulis Taurat siapa? Musa. Belum ada wahyu tertulis itu. Tidak ada kitab Kejadian. Kitab Kejadian belum ditulis. Kitab Kejadian saat itu belum ditulis. Yang ada hanyalah suara dari surga. Artinya kitab suci itu sudah ada sebelum bahkan kitab suci itu ditulis. Right? Firman Tuhan sendirilah yang memberitakan kebenaran Injil ke dalam hati Abraham. Yang mengabarkan Injil kepada Abraham itu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Wow. Coba saudara, pelan-pelan. Nah, kenapa? Kenapa kok ini penting? Karena apa? Tidak ada kitab suci, adanya suara. Suara dari surga. Dan suara ini yaitu suara Tuhan membawa kebenaran, melahirbarukan kebenaran di dalam hati Abraham. Itu yang membuat Abraham jadi orang benar, diperhitungkan sebagai orang benar. Nah, kenapa Paulus mengatakan ini? Kenapa kok Paulus bilang kitab suci memberitakan Injil kepada Abraham? Bagaimana Paulus ini mengatakan itu? Apa implikasinya? Secara implisit sebenarnya. Nah, saya akan memberikan kepada saudara kata-kata yang teologis hari ini. Saya mau memberikan peringatan ya. Biasanya kalau saudara dengar khotbah di Gibeon selalu seperti ini. Memang seperti kuliah STT. Nah, hari ini terutama ya. Jadi katakan pada kanan kiri, yang sabar ya Pak ya, yang sabar ya, oke, nggak apa-apa. Habis ini bisa makan-makan, oke saudara ya, meskipun bulan puasa ya. Tetapi gini, ini saya akan memberikan, kenapa kok Rasul Paulus ini ngomong tentang hal ini. Saya akan menggunakan istilah-istilah teologis agar Anda bisa terbiasa dan ngerti tentang Alkitab. Kalau saudara yang sudah ikut APS, saudara udah mulai ngerti. Oh ini aku pernah dengar nih di APS, yes. Jadi gini, apa yang Paulus sampaikan adalah doktrin ayat-ayat Alkitab. Doktrin ayat-ayat Alkitab itu ada 3. Yang utama, bahwa ada keajaiban inspirasi dari Alkitab. Namanya plenary inspiration of the scripture. Dan yang kedua, ketidakbersalahan pengajaran Alkitab. Infallibility of the scripture. Dan yang ketiga, sufficiency of the scripture. Kecukupan dan sufisiensi dari firman Tuhan. Itu yang diajarkan melalui ayat 8 itu tadi. Nah, saya akan menjelaskannya satu-satu. Kenapa kok bisa Rasul Paulus itu menyebutkan itu? Karena begini. Ternyata inspirasi Alkitab
itu luar biasa. Saya akan jelaskan yang pertama. Plenary inspiration of the scripture. Keutuhan inspirasi Alkitab. Itu sangat ajaib, saudara. Nah, saya akan kasih beberapa ayat untuk membuktikan kepada saudara dan menjelaskan apa maksudnya. Inspirasi Alkitab itu ajaib. Yesus, waktu dia bicara sama orang Farisi, di Matius 19 ayat 4-5, dia bilang begini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. By the way, kalau sudah lihat dalam kurung, dia mengutip apa? Kitab Kejadian. Oke, Kejadian 1 dan 27 dan Kejadian 5 ayat 2. Kemudian kemudian Matius 19 ayat 5 dibilang apa? Dan apa saudara? Firman-Nya. Katakan sama-sama firman-Nya. Firman. Nyanya huruf besar. Nah, saya berhenti dulu. Dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah khotbah wedding. Nah, yang ngomong ini Yesus ya. Firman-Nya huruf besar. Artinya gini, Yesus mengutip kitab Kejadian dan mengatakan bahwa kitab Kejadian itu firman Allah. Jadi Yesus mengatakan penulis kitab Kejadian yang adalah manusia. Para pakar Alkitab percaya bahwa yang menulis kitab Kejadian adalah Musa. Artinya gini, tulisan Musa yang merupakan bagian dari Torah, Yesus loh yang ngomong, itu adalah firman Tuhan. Loh yang nulis kan Musa. No. Memang yang nulis Musa. Tapi inspirasinya, penuntunannya, itu semua dari Allah. Itulah sebabnya tulisan Musa di dalam Alkitab sesuai manuskrip aslinya, itu adalah firman Allah. Satu contoh lagi. Ini adalah khotbah Petrus yang pertama kali setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Di hari Pentakosta. By the way, Pentakosta cuma sekali. Tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga, keempat, kelima. Ya sudah, tidak ada. Itu semua hanyalah Tuhan bekerja gitu ya. Tetapi itu bukan Pentakosta. Pentakosta ya cuma sekali. Karena Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu akhirnya dikirimkan untuk tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Nah, Petrus berkhotbah, dia dulu pengecut dan dia berkata, ayat 25, saudara lihat dalam kurung, kitab apa itu yang dikutip? Mazmur. Oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Nah, Petrus berkhotbah, kemudian dia mengutip Mazmur 2. Jadi dia bilang gini, Tuhan Allah berfirman melalui mulut Daud oleh Roh Kudus. Nah, apa yang Petrus katakan? Adalah bahwa ketika dia mengutip Mazmur 2, meskipun Mazmur 2 itu Daud yang menulis, tapi Petrus berkata bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Daud yang nulis, tapi itu adalah firman Tuhan. Petrus mengatakan isi tulisan Daud adalah perkataan Tuhan. Yesus mengatakan tadi tulisan Musa adalah perkataan Tuhan. Dengarkan saudara, kita nggak bisa bilang, aku itu kalau dengerin Yesus seneng. Tapi kalau aku dengerin Paulus, gak seneng aku. Gak bisa saudara. Oh, aku tuh kalau baca Perjanjian Baru seneng. Tapi aku nek baca Taurat, wah gak seneng aku. Gak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Karena semuanya itu adalah perkataan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi inspirasi Alkitab, definisinya ini. Alkitab adalah firman Allah yang setiap kata-katanya ditulis oleh manusia. Tetapi, ayo baca sama-sama. Tuhanlah yang menginspirasi, mendorong dan membimbing mereka untuk menulis setiap kata, setiap bentuk kata, dan setiap penempatan kata di dalam manuskrip aslinya. Karena itu Alkitab yang saudara pegang bukan cuma sekedar buku mati, tetapi itu adalah firman perkataan Allah sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, infalibilitas, ketidakbersalahan dari Alkitab. Kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20, dikatakan begini.
Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui. Nah, dengarkan. Ini kalau sudah Petrus ngomong gini. Dengerin. Ini yang perlu kamu ketahui. Ialah bahwa. Ayo baca sama-sama. Dari yang biru itu. 1, 2, 3. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Woi. Ayat 20-nya berkata bahwa, dengerin. Orang-orang yang baca tulisanku, Petrus bilang gini, semua tulisan di perjanjian lama yang ditulis oleh para nabi, nubuatan-nubuatan itu bukan mereka yang nulis. Tapi itu dorongan Roh Kudus. Orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau saudara baca Alkitab, teguran dari firman, prinsip-prinsip, nasihat-nasihat yang bijaksana, pengajaran Alkitab, itu Tuhan sendiri yang ngomong sama saudara. Bagus nggak baca buku rohani? Bagus. Bagus nggak dengar khotbah? Bagus. Tetapi kalau saudara dengar khotbah itu sudah secondary message. Saudara baca buku secondary message akan membantu. Yes. Suplementasi. Yes. Tetapi firman Allah itu Allah sendiri yang ngomong. Nah, waktu saudara dengar khotbah dari kami itu semua, nah makanya saudara hati-hati. Kalau saudara dengerin firman khotbah, kalau khotbahnya enggak alkitabiah, cepat-cepat lari. Khotbahnya kesaksian tok, apalagi menonjolkan diri sendiri, ngomongin berkat yang Tuhan kasihkan kepada dirinya. Cepat-cepat lari, itu enggak ada gunanya, saudara. Karena itu bukan Tuhan yang ngomong. Itu hanya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan doktrin. Pengalaman pribadi tidak mengubah hati saudara. Tetapi firman Allah, ini firman. Makanya saudara, saya berdoa supaya saudara mulai mengerti. Karena itu dari Allah sendiri. Jadi, definisi dari ketidakbersalahan dari pengajaran Alkitab. Infalibilitas adalah sifat ketidakbersalahan Alkitab di dalam setiap maksud dan pengajarannya. Baca yang kuning. Sehingga tidak apa? Menyesatkan. Tidak apa? Berkontradiksi. Tidak dapat disangkal. Tetapi dapat dipercaya. Karena firman Allah adalah kebenaran. Kenapa kok banyak orang sesat? Kenapa kok banyak orang gampang dibohongi, dimanipulasi oleh pendeta? Saudara nonton kan In the Name of God di Netflix itu. Lagi ngetrend sekarang ya, saudara baca. Kenapa kok begitu banyak orang disesat? Tidak pernah baca Alkitab sendiri. Cuma dengar dari orang lain. Cuma dengar dari pendetanya. Yang dipuja bukan firman. Yang dipuja bukan Kristus, pendetanya. Makanya di sini tidak pernah diumumkan siapa yang khotbah. Supaya saudara nggak memuja pendetanya. Tapi cinta Injil dan firmannya. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak peduli ya siapa yang khotbah, saudara tetap datang kan? Amin. Ya saudara. Jadi inilah yang menjadi inti dari semuanya. Kita perlu konsisten. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo baca semuanya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan mendidik orang untuk sukses. Bukan untuk mendidik orang untuk kaya, untuk bahagia. Lo bisa gak diberkati di dalam kebenaran? Ya bisa. Tetapi bukan itu intinya. Kebenaran. Engkau bisa kenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Ya saudara ya. Sudah mulai ngerti nih. Wah, ternyata ya firman Allah ini luar biasa. Yes. Yang ketiga, sufficiency of the scripture. Sufficiency atau kecukupan Alkitab. Itu apa maksudnya? Nah, kalau saudara lihat di sini, kitab suci sebelumnya mengetahui. Artinya kitab suci itu bukan sesuatu yang mati, tetapi tahu. Terlebih dahulu memberitakan Injil. Paulus menulis seakan-akan firman ini hidup. Memang benar. Artinya firman Tuhan ini bukan tulisan-tulisan mati, tetapi suatu yang hidup, yang berkuasa. Ada ayatnya saudara, Ibrani 4 ayat 12. Saya baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab
Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia apa? Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, artinya firman Tuhan ini ada otoritasnya. Firman Tuhan ini hidup dan berkuasa dan cukup sanggup untuk menguji hati, memberikan arahan, mengajar. Dengan kata lain, sufisien. Tidak perlu ditambahin penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan ya. Saudara, saya pernah, maksudnya saya ini bukan anti nubuatan, enggak saudara. Tapi cocokan dengan firman Tuhan. Saudara enggak hidup dalam nubuatan, saudara hidup dalam firman. Yang setuju katakan amin. Saya itu ya pernah ya mendampingi orang yang punya karunia nabiah ya. Orang bahasa Inggris saya terjemahkan. Ada nggak yang akurat? Akurat, luar biasa. Ini orang ini akurat ya. Salahnya, yang salah ada nggak? Banyak. Saya mendampingi dia doakan orang ini. Karena saya tahu kehidupan orang ini. Saya kaget. Kok tahu ya? Terus dia doakan, saya juga kenal sama orang ini. Doa, kok salah kabeh ya? Dari 10 nubuatan bisa ada 4 salah, 5 salah. Karena apa? Manusia bisa salah. Bahkan dia pernah doakan ada seorang anak. Dia bilang nanti anak ini akan sembuh. Nanti akan jadi dewasa. Anak ini akan hidup bahagia. 2 minggu kemudian anaknya mati. Siapa yang disalahkan? Paling kalau ditanyain kok mati? Katanya bakal sembuh. Ya orang tuanya kurang percaya lah. Paling gampang gitu kan ngomongnya. Betul atau enggak? You heard this? Jangan mau dibodohi saudara. Firman Allah. Hidup itu dalam firman. Jangan hidup dalam penglihatan orang, nubuatan orang, kesaksian orang. Sufisien. Buku boleh nggak? Kalau bukunya Alkitabiah boleh. Tapi bukan itu otoritasnya. Otoritasnya tetap kembali kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi sufisiensi dari Alkitab. Sebagai otoritas final dan mutlak. Alkitab menuntun seorang untuk mengenal Allah yang benar dan jalan keselamatan serta, ayo baca sama-sama, berkuasa dan cukup untuk memperlengkapi orang percaya dalam pekerjaan baik, proses pengudusan, sanctification, dan pendewasaan menuju keserupaan dengan Kristus. Amin saudara. Nah, poin yang kedua, bukan Rasul Paulus saja yang percaya. Yesus Kristus seperti Rasul Paulus juga menunjukkan siapa dirinya melalui ayat-ayat Alkitab. Percaya juga dengan ketiga hal ini. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok ini penting? Karena gini, ada orang yang bilang gini loh. Ada orang yang bilang, aku tuh seneng kalau sama Yesus itu. Tapi aku gak suka firman itu. Bulet. Gak usah lah. Pokoknya aku melok Yesus saya. Pokoknya aku naik krungu Yesus, aku seneng. Gak bisa saudara. Gak bisa. Kalau saudara bilang saudara cinta Yesus tapi tidak cinta firman, omong kosong. Saudara artinya nggak cinta Yesus. Karena apa? Apakah Yesus percaya akan ilham dari Alkitab termasuk perjanjian lama? Yesus Kristus menjelaskan dirinya sendiri melalui keutuhan inspirasi Alkitab. Saya kasih contoh ya. Waktu Yesus membuktikan identitasnya sebagai anak Allah kepada orang Farisi di kitab Yohanes 10. Dia mengutip, coba lihat dalam kurungnya, Mazmur 82. Nah sebelum kita baca, saya nggak akan baca semua, tapi saya ceritakan intinya aja. Mazmur 82, itu kita selalu mikir gini, kalau Mazmur itu yang nulis pasti Daud. Daud itu orang penting. Tapi Mazmur itu kitab ini loh, bukan kitab yang berwibawa, tapi kitab puisi, art gitu ya. Itu Mazmur, nyanyian. Tapi saudara tahu Mazmur 82 yang nulis itu bukan Daud. Yang nulis namanya Asaf. Kalau saudara cari, Asaf itu siapa? Tidak ada yang tahu. Asaf itu no one. Asaf itu mungkin hanyalah salah satu pemimpin pujian di bait Allah. Imam yang tidak terkenal dan imam yang kita tidak tahu hidupnya. Tapi dia nulis di Mazmur. Nah bayangkan, Yesus mendefinisikan keilahiannya, siapa dia, dengan tulisan yang sangat tidak berwibawa. Dari genre puisi. Dan yang nulis bukan orang yang berwibawa, nobody, namanya Asaf. Dia bilang begini,
Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah dan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu dapat berkata, dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jadi ini menarik sekali. Kenapa? Artinya apa? Yesus mendasarkan keilahiannya pada satu kata dalam klausa sekunder dalam Mazmur yang tidak penting, dengan sosok yang menulis juga tidak jelas di kitab suci, yang genrenya juga tidak berwibawa, yaitu Mazmur. Tapi dia menganggap ini Taurat, ini tetap firman Allah. Jadi dengarkan saudara, bahkan di Mazmur pun, Mazmur itu bicara tentang Yesus. Hikmat, Amsal bicara tentang Yesus. Jadi kalau saudara bilang gak bisa, aku gak senang sama kitab-kitab doktrin, aku senangnya sama Mazmur karena Mazmur itu art, puisi, poetry. Well no, Mazmur dianggap oleh Yesus Taurat. Mazmur dianggap oleh Yesus firman Allah. Coba jelaskan. Artinya semua penulis, siapakah itu, apakah dia tidak dikenal atau tidak kenal, tetap melalui inspirasi Roh Kudus, itu adalah tetap firman Allah. Yang setuju katakan amin. Apakah Yesus percaya sufisiensi dari kecukupan Alkitab? Ya. Saya kasih contoh. Saudara masih ingat Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus orang kaya makannya enak-enak, terus kemudian orang kaya, terus Lazarus ada di bawah sana makan remah-remah, orang miskin borokan, anjing harus menjilat boroknya, terus dua-dua mati. Lazarus duduk di pangkuan Abraham di surga. Orang kaya ada di Hades. Bukan di Firdaus, tapi di Hades, tempat penderitaan. Si orang kaya itu menderita, tolong celupkan jarimu ke aku. Terus Abraham bilang, gak bisa, ini ada jurang. Terus kemudian orang kaya bilang begini. Kata orang itu, orang kaya, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Maksudnya dia itu Lazarus. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ini Yesus yang ngomong. Tetapi kata Abraham, baca sama-sama yang biru, 1, 2, 3. Ada pada mereka kesaksian siapa? Musa dan para nabi. Ditulis di mana? Di Alkitab. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, oh enggak Bapak. Kalau ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kalau ada orang bangkit dari orang mati, pasti bertobat. Mujizat pasti bertobat. Tidak mungkin enggak. Ini Yesus yang ngomong. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Wah, yang ngomong Yesus loh. Firman itu udah cukup. Gak usah mujizat-mujizat. Kalau ada mujizat, puji Tuhan. Tapi mujizat gak mengubah hati manusia. Yang ngubah Injil adalah kekuatan Allah. Mujizat itu cuma bonus. Hanya tambahan-tambahan. Tulisan Musa, para nabi sudah cukup. Kalau mereka tidak bisa diyakinkan dengan itu, mereka juga tidak akan diyakinkan oleh mujizat apapun. Masih ingat di Galatia 1? Paulus ngomong yang sama. Kalau sampai malaikat turun dari surga memberitakan Injil itu gak sesuai sama firman, terkutuklah dia. Makanya saudara kalau dengarkan ada orang punya penglihatan naik ke surga, cocokkan sama firman. Turun ke neraka, cocokkan sama firman. Versi neraka mereka sesuai gak sama firman? Kalau gak sesuai, meskipun kelihatannya banyak orang bertobat, terkutuklah dia. Yang ngomong bukan saya, tetapi apa? Galatia 1. Saudara dengarkan saudara. Sufficiency of the scripture. Cukup, Alkitab itu cukup. Alkitab itu berkuasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lihat yang terakhir nih. Apakah Yesus juga percaya ketidakbersalahan pengajaran Alkitab? Dengarkan, Yesus terus-menerus mengutip ayat Alkitab. Perjanjian lama yang membuktikan kehandalan serta ketidakbersalahan pengajaran Alkitab. Apa buktinya? Di Liberty University ada seorang yang membuat studi yang meneliti perkataan Yesus. Dari 1800 ayat yang mencatat perkataan Yesus di keempat kitab Injil,
180 dari ayat-ayat tersebut adalah kutipan ayat-ayat dari perjanjian lama. Saudara notice gak? Setiap kali Yesus itu mau menjelaskan sesuatu, dia ngomong apa? Ada tertulis. It is written. Waktu dia berargumentasi dengan orang-orang Farisi, tidak tahukah kamu di dalam Tauratmu? Dia ngomong sama orang kaya yang sombong. Gimana caranya masuk surga? Kamu tahu Taurat? Langsung dia ngutip. Jangan mencuri, jangan membunuh. Dia ngutip. 180. Setiap kali dia ngomong, ada tertulis. Bahkan di atas kayu salib. Tidak ada orang yang tahu. Semua orang itu sudah tidak ada ribuan orang. Dia waktu haus di Yohanes 19 ayat 28. Saudara lihat ada tanda kurungnya. Mazmur 22, Mazmur 69. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya apa? Genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus bahkan untuk mengungkapkan kebutuhan fisiknya. Dia ngomong firman. Saudara baca Mazmur 69. Ada perkataan, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Dan itu adalah penggenapan nubuatan. Gak ada yang menilai loh saudara. Gak ada yang menguji Yesus. Apakah ini terpenuhi? Ada dicekin? Gak ada. Apakah ini sesuai dengan nubuatannya? Mengapa Yesus selalu berpikir tentang firman? Selalu mikirnya ayat Alkitab. Yesus ngomong sama siapa? Gak ada orang di sekitarnya. Ini saksi mata yang mencatat semua perkataannya. Semua perkataan Yesus itu firman. Firman. Kalau saudara baca di Matius 27. Waktu dia terakhir. Waktu setelah langit gelap kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bukan perkataan Yesus original. Itu adalah apa? Kutipan Mazmur 22 ayat 2. Aneh, mengapa dia harus ngomong itu? Untuk menggenapi firman. Makanya saudara kalau saudara lihat Lukas 18 ayat 31. Dia ngomong sama murid-muridnya sebelum dia ke Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Semua kehidupannya sesuai firman. Matius 26 ayat 54 waktu Petrus menghunus. Waktu Yesus mau ditangkap menghunus pedang. Petrus memotong telinga Malkus sama Yesus. Stop. Masukkan pedang. Sama dia diambil kupingnya disembuhkan Malkus. Dia ngomong begini. Kalau aku mau 12 legion malaikat bantu aku membunuh semua tentara ini. Tapi ayat 54 dia bilang, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Bahwa anak manusia harus ditangkap dan pergi ke salib. Hidupnya firman. Firman itu cukup. Kenapa? Kenapa? Dengarkan. Yesus mengutip firman Tuhan secara terus-menerus. Supaya semua yang dilakukannya menggenapi dan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dialah sang firman itu. Dialah firman itu sendiri. Dan firman itu menghidupi firmannya. Firman itu mentaati firmannya. Firman itu hidup dan dia mentaati firmannya sendiri. Apa signifikansinya? Ini adalah poin saya yang terakhir. Aplikasi Injilnya untuk kita. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi dan signifikansi, saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah gambar. Gambar ini spektakuler. Gambarnya modelnya seperti ini. Kalau saudara lihat ini mungkin saudara, apa sih? Ini apa? Ini adalah gambar 63.779 referensi silang. Ayat-ayat Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya ini. Ternyata ayat itu saling mereferensikan satu dengan yang lain. Dengarkan. Saudara gak bisa bilang saudara cinta Yesus. Dan saudara benci firman. Saudara gak bisa bilang saudara cinta Yesus. Tapi saudara gak pernah baca firman. Saudara gak bisa bilang aku gospel center. Tapi saudara gak pernah baca firman. Firman ini adalah firman, sang firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau saudara mau mengenal Yesus, baca firman.
Kalau saudara lihat Alkitab itu 40 penulisnya, tidak kenal satu dengan yang lain. Ada raja, ada nelayan, ada hakim, ada nabi, ada dokter. 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, Yunani. Di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. 13 negara, 66 kitab dalam kurun 1500 tahun. Semuanya tema sentralnya Yesus. Yesus Kristus. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Kalau saya mau katakan dengan bahasa saya, perjanjian lama adalah Injil yang tersirat. Perjanjian baru adalah Injil yang tersurat. Kalau kita baca perjanjian lama dan melihat ceremonial law, mesbah, korban, meja roti, pelita emas, tabernakel, bait Allah, imam besar. Kalau saudara nggak punya lensa Injil, saudara bingung. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Saya pernah ketemu loh sama orang Kristen yang nggak makan ini, nggak makan itu. Kenapa? Karena mengikuti kitab imamat. Saya mengikuti loh, tahu loh sama orang Kristen yang, oh iya kalau aku sabat harus gini, harus hari. Kenapa? Karena mereka nggak pakai lensa Injil. Dengarkan saudara, ceremonial law, mesbah, korban, meja roti, ini menunjukkan kepada siapa? Kalau saudara baca Yohanes 5 ayat 39, waktu Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi yang hafal tentang ceremonial law, hafal semua detail dari tabernakel dan bait Allah dan semua tata cara keimaman. Di Yohanes 5 dia berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang siapa? Yesus, aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ceremonial law is all about Jesus Christ. Kita di perjanjian lama, orang Israel harus bersih dulu untuk ketemu Tuhan. Makanya harus ada ceremonial law. Tetapi saat ini di dalam Kristus saudara dan saya dibersihkan. Tidak tahukah kamu meskipun dosamu merah seperti kermisi, di dalam Kristus, melalui penebusan Kristus, kamu menjadi putih seperti salju. Mesbah, korban, bicara bahwa Kristuslah korban itu. Meja roti bicara Kristuslah roti hidup itu. Pelita emas bicara Kristuslah terang dunia. Tabernakel bicara pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, bicara tentang Injil, Kristus jalan masuknya. Sehingga kita mempunyai akses kepada Allah Bapa. Kita bisa panggil dia Bapa karena penebusan Kristus. Kalau kita lihat imam besar, keimaman, upacara keimaman. Siapa imam besar itu? Yesuslah imam besar kita yang sempurna. Kalau saudara lihat hukum Taurat itu siapa yang menulis? Musa yang menulis. Di perikop yang sama Yesus berkata di Yohanes 5 di ayat yang ke-46. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Hukum Taurat memberi kesaksian kepada Kristus akan siapa Allah itu sendiri, siapa Tuhan. Itulah sebabnya kita gak bisa bilang Kristus itu sendiri, Alkitab perjanjian lama itu sendiri. No. Kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 1-2, setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, baca sama-sama. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, kalau saudara lihat para tokoh Alkitab perjanjian lama, Musa, Yosua, Yunus, dan saudara gak lihat ini di dalam lensa Injil, saudara akan bingung. Saudara akan pikir saudara itu Musa, Firaun itu mertuamu mungkin. Saudara akan berpikir saudara itu Gideon, pengecut gak berani. Orang Filistin itu bisnis sainganmu itu loh, saingan bisnismu itu. Orang Filistin itu. Sehingga apa? Saudara bingung. Saudara di politik, kalau saudara di politik, sainganmu itu.
Wah, itu Goliatku itu. Atau kalau enggak, orang tuamu itu Saul sama Daud. Ini kayak gitu, saudara. Saudara nggak ngerti siapa Musa, siapa Yosua. Kalau saudara lihat ini, Musa, Yesus adalah Musa yang sempurna, yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dibawa ke tanah perjanjian. Siapa saudara? Saudara adalah bangsa Israel yang diperbudak dosa. Saudara adalah orang yang bebal, orang yang selalu menyembah berhala, orang yang ketakutan, orang yang kepingin kembali ke Mesir. Itu kita. Kita yang selalu diperbudak oleh bangsa-bangsa kafir. Kita selalu menyembah berhala. Tapi kalau saudara lihat, semua Musa adalah, Yesus adalah Musa yang sempurna. Yesus adalah Yosua yang sempurna. Yesus adalah Yunus yang lebih baik. Kita bukan Musa. Kalau saudara lihat polanya ya, saya ambil yang hakim-hakim aja. Deborah, Gideon, Samson. Kalau saudara lihat, Deborah, dia bawa satu pasukan, satu bangsa, ngalahin orang Kanaan. Gideon, pertamanya pasukannya 32.000. Tuhan bilang kebanyakan. Suruh bilang, yang takut pulang. Dari 32.000, 22.000 pulang. 10.000. Tuhan bilang kebanyakan, bawa ke sungai. Kalau minumnya nyucup sama minumnya pakai tangan, yang pakai tangan itu pasukan. Saudara tahu 9.700 nyucup, saudara. Tinggal 300. Dia bilang, lu mateng kon, cuma tinggal 300. Oh, ini orang langsung dibuat, makanya kamu tuh harus seperti pasukan, gak boleh nyucup, harus pakai tangan. Gak ada hubungannya, saudara. Gak ada hubungannya. Ini bicara tentang apa, saudara? Dengarkan. Dengan 300 dia menang. Deborah satu bangsa menang. Gideon 300 menang. Terakhir Samson sendirian. Tuhan mau ngomong, aku akan menyelamatkan umatku bukan dengan sebuah pasukan besar, bukan juga dengan pasukan yang khusus. Satu orang kuat modelnya Simpson menang. Akan ada datang satu pahlawan sangat lemah, bayi lahir di Bethlehem, tidak berdaya, bukan politisi, bukan hakim, anak tukang kayu, tidak punya kekuatan politik, gak punya pasukan, gak bisa pakai pedang. Dia lemah, tapi justru melalui itu umatku akan diselamatkan. Melalui kekalahan akan ada kemenangan. Melalui kematian akan ada kehidupan. Melalui salib akan ada pengampunan. Itulah semua digenapi di dalam Kristus. Kenapa? Karena tadi kita baca kitab suci, Sang Firman pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Apa yang Firman itu lakukan? Yesus Kristus, Sang Firman, yang paling kuat menjadi yang paling lemah, supaya di dalam Kristus kita yang lemah memperoleh kekuatan. Yang paling berkuasa, Firman yang berkuasa, yang menciptakan, jadilah terang, jadilah bumi, menjadi tak berdaya, supaya kita yang tak berdaya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Sang Firman yang kekal harus mengalami kematian. Supaya apa? Supaya kita yang mati memperoleh kehidupan yang kekal. Sang Firman yang suci harus jadi najis di salib, supaya kita yang kotor dan najis dapat dibenarkan dan disucikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus tidak mengalahkan kejahatan dengan pedang seperti raja-raja dan hakim-hakim, tetapi dia adalah raja yang lebih baik dan hakim yang lebih baik. Dia mengalahkan kejahatan dengan menanggung hukuman kejahatan itu di atas salib. Dia tidak menang dengan kekerasan, tetapi dia menang dengan kasih. Dia tidak menunjukkan kekuatan kuasanya seperti nabi-nabi, tetapi Yesus adalah nabi yang sempurna. Dia menunjukkan kasihnya dengan kematian di atas salib. Justru dengan kematian dia memberi kehidupan. Inilah kabar baik Injil. Dan Kristus, Sang Firman yang sama, ada di pihak saudara, ada bersama dengan saudara,
bersama dengan pergumulan saudara, bersama dengan air mata saudara, bersama dengan semua keluh kesahmu. Dia mengerti. Kenapa? Karena dia pernah ada di sana. Hari ini, sebagai refleksi, dusta apa yang menyihir kita, yang kita percayai, sehingga membuat kita tenggelam di dalam kekelaman emosi hati kita. Bertobat saudara. Setiap hari saudara dibombardir dengan ideologi-ideologi asing yang membuat saudara khawatir. Saudara lebih percaya sama dusta. Tapi hari ini saya berdoa, biarlah saudara menjadi orang-orang yang berinjil, maka orang berinjil akan mencintai firman Tuhan. Kebenaran Injil itu perlu saudara khotbahkan untuk dapat melihat keindahan Kristus dan kembali hidup dalam pengharapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Karena Injil, kita tidak berusaha menjadi kuat. Tapi dalam kelemahan kita sekalipun, kita dikuatkan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, walau kita tidak bisa selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita bisa melihat Allah yang setia itu bekerja sepanjang masa. Karena Injil, kita tidak malu akan kegagalan dan kelemahan kita, tetapi justru semakin bersandar akan kemampuan dan kemenangan Kristus. Karena Injil, di dalam setiap masa dan setiap gejolak hidup kita, kita tetap tenang saat melihat tangan Sang Penebus yang kuat menggenggam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu There is One Gospel. Kita nyanyikan sama-sama sebagai doa kita.